Ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Muslim dan kita masih dalam forum yang sama yaitu belajar hukum tata negara. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, bagaimana keadaannya? Sehat? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak merasakan sakit sedikit atau sekecil apapun itu. Oke, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan materi kita, dan sebenarnya ini merupakan materi lanjutan dari video yang sudah saya buat sebelumnya, di mana ini merupakan jilid keduanya sebenarnya ini. Jadi jilid kedua atau kelanjutan dari video pertama saya. Oke, artinya kita masih ngebahas tentang konstitusi. Ya, oke, gitu ya. Kita lanjutkan saja bahwa kalau pada minggu lalu, mohon maaf, dalam video yang lalu, maksud saya, video yang saya buat, kita sudah membahas tentang fungsi dari konstitusi. Seperti yang saya sampaikan bahwa fungsi konstitusi itu ada 10 dan baru saya paparkan 5 di video yang awal, maka di video yang selanjutnya ini, video yang kedua, akan saya paparkan 5 lagi. Gitu. Biar adil 5-5. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Fungsi yang keenam dari konstitusi. Yang namanya konstitusi, itu dia berfungsi sebagai simbol pemersatu. Kita tahu yang namanya Undang-Undang Dasar 1945 itu ya hukum dasar seluruh warga negara Indonesia. Hukum dasar negara kita. Artinya tidak ada hukum dasar yang lain yang memang harus kita ikuti. Jadi itu sudah menjadi sebuah hukum tertinggi yang dimiliki oleh negara kita. Dan juga tidak diperkenankan bagi daerah-daerah, misalnya meskipun ini eranya adalah otonomi daerah, untuk daerah-daerah di daerah, misalnya pemerintahnya membentuk sendiri undang-undang dasarnya, misalnya, atau membentuk sebuah konstitusi sendiri. Tidak bisa, karena ini tadi yang namanya undang-undang dasar itu ya mewujudkan atau menggambarkan kesatuan dari bangsa kita. Itu fungsi dari konstitusi yang ke-6. Oke, yang ke-7 apa kira-kira? Oke, masih fungsi simbol juga. Jadi konstitusi itu menjadi fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan bangsa. Ini masih erat kaitannya dengan fungsi yang ke-6, bahwa yang ke-7 ini, konstitusi dapat dijadikan sebagai simbol identitas dan keagungan bangsa. Bahwa yang namanya Undang-Undang Dasar, konstitusi itu perwujudan dari identitas kita. Kenapa identitas? Seperti yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang namanya konstitusi itu bisa diartikan juga sebagai birth certificate atau akta kelahiran dari sebuah negara, yang mana memuat sebuah identitas negara. Jadi kalau teman-teman ingin mengetahui secara umum bagaimana Indonesia, lihatlah di konstitusinya, lihat di undang-undang dasarnya. Karena disitulah nanti akan ada Indonesia itu bentuk negaranya apa, Indonesia itu dipimpin oleh siapa sepelaku kepala pemerintahannya, bagaimana bentuk hubungan antar lembaga negaranya, hak-hak apa saja yang dijaga oleh negara, yang dilindungi oleh negara, yang dijamin oleh konstitusi. Nah itu kan identitas, gitu, keagungan kebangsaan. Ya, itu yang ketujuh. Lalu yang kedelapan, bahwa konstitusi itu berfungsi sebagai simbol dari pusat upacara. Artinya ya simbol-simbol keagamaan, simbol-simbol sumpah maksud saya. Maksudnya gimana ya? Dalam sebagai warga negara ya kita diharuskan untuk
bersedia mengikuti Undang-Undang Dasar. Itu kan simbol yang harus diikuti, gitu. Jadi misalnya pejabat negara ketika dia disumpah, dia harus bersumpah untuk menundukkan dirinya di hadapan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Artinya ini sebagai simbol dari serangkaian upacara yang ada, gitu. Jadi itu ya fungsi dari konstitusi. Selanjutnya yang ke-9, bahwa konstitusi itu menjadi sarana pengendalian masyarakat baik dalam arti sempit di bidang politik maupun dalam arti luas, mencakup sosial dan ekonomi. Jadi rekan-rekan sekalian, bahwa yang namanya konstitusi itu dapat juga menjadi sebagai pengendali masyarakat. Pengendali itu bagaimana? Ya, masyarakat akan dikendalikan oleh konstitusi, baik secara politik ataupun secara sosial dan ekonomi. Karena dalam konstitusi itu kan ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan. Nah, masyarakat pada akhirnya akan dikendalikan melalui ketentuan itu, baik di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Lalu yang ke-10, konstitusi juga berfungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat. Nah, ini sebenarnya agak mirip dengan yang nomor 9. Dan nomor 10 ini saya ingat yang disampaikan oleh Reskopon, di mana Reskopon menyatakan bahwa law is a tool of social engineering, bahwa yang namanya hukum itu sebagai alat untuk merekayasa sosial. Karena dengan aturan itu akhirnya kita dapat merubah kebiasaan seseorang misalnya. Contohnya sekarang ketika pandemi misalnya corona, dengan adanya PSBB, pembatasan sosial berskala besar, akhirnya orang-orang menjadi tidak menjadi dihimbau untuk tidak keluar rumah misalnya. Dilarang keluar rumah. Artinya apa? Masyarakat itu akhirnya dirubah kehidupan sosial. Melalui apa? Melalui aturan. Dan melalui konstitusi ini pula, masyarakat itu direkayasa, dibarukan, kan gitu. Artinya kehidupannya menjadi diwujudkan, diseragamkan seolah-olah kan gitu. Agar apa? Agar tujuan dari negara Indonesia itu tercapai, maka ya kehidupan masyarakat harus direkayasa. Tidak bisa seenak individu masing-masing. Tidak bisa mentang-mentang saya siapa orang yang berpengaruh lalu saya sewenang-wenang misalnya. Tidak bisa. Karena harus mengikuti apa yang ada dalam konstitusi. Jadi itu merekayasa sebuah kehidupan sosial kita. Itu dari fungsi konstitusi. Jadi ini yang 5 lagi ya. Yang 5 lagi silakan teman-teman lihat di video yang sebelumnya. Selanjutnya, tujuan dari konstitusi. Apa sih sebenarnya tujuan dari konstitusi? Secara umum, terdapat 2 tujuan dari konstitusi. Yang pertama, konstitusi itu bertujuan untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Seperti yang pernah saya sampaikan, mengutip dari Lord Acton bahwa power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, artinya bahwa yang namanya kekuasaan politik terutamanya itu harus dibatasi. Dan dengan adanya konstitusi, maka kekuasaan itu dapat dibatasi. Gitu. Aturan main. Gitu. Jadi konstitusi itu akan memberikan batasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Karena ketika kekuasaan politik tidak dibatasi atau diawasi, akan terjadi kesewenang-wenangan, akan terjadi kezoliman. Gitu. Selanjutnya yang kedua, tujuan dari konstitusi adalah untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa, serta menetapkan bagi para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Tadi, selain dibatasi, konstitusi pun bertujuan untuk memberikan job description, memberikan penjelasan tugas-tugas bagi para penyelenggara negara, memberikan batasan-batasan kekuasaannya. Di mana sih kewenangan yang dimiliki oleh lembaga
legislatif misalnya. Nah, itu semua diatur melalui konstitusi. Jadi itu salah satu tujuannya. Jadi ingat ya rekan-rekan sekalian, secara umum tujuan konstitusi ini hanya ada dua. Yang dua-duanya sama-sama ingin mencoba untuk membatasi dan memberikan eh, opsi terhadap kekuasaan itu sendiri. Karena itu tadi, yang namanya kekuasaan kalau dibiarkan luar biasa akan menimbulkan kezaliman. Itu tujuan dari konstitusi. Selanjutnya, konstitusi dalam sistem pemerintahan. Bagaimana sih konstitusi dalam sistem pemerintahan? Kita tahu yang namanya Indonesia itu menganut sistem pemerintahan presidensil. Nah, dalam sebuah sistem pemerintahan yang bersifat presidensil, bagaimana konstitusi itu mengatur? Kita lihat. Yang pertama, presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Jadi dalam konsep presidensil, sistem pemerintahan yang menganut presidensil, yang namanya presiden itu kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ya, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, yang menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar sebagai konstitusinya juga menyatakan hal yang demikian. Kita lihat misalnya dalam pasal 4 dari Undang-Undang Dasar, di mana pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Artinya, presiden itu sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Jadi, satu orang dua jabatan. Kurang lebih gitulah sederhananya. Dan itu dinyatakan jelas dalam konstitusi kita. Oke, yang kedua, presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau dewan pemilih seperti Amerika. Jadi, dalam konsep pemerintahan yang bersifat presidensil, konstitusinya itu akan mengatur bahwa presiden itu tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Lagi-lagi di Indonesia pun menyatakan hal yang seperti itu, bahwa dalam pasal 6A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Artinya rakyat itu yang memiliki kedaulatan tertinggi, rakyat yang memiliki kekuasaan penuh awalnya. Kemudian disalurkan kepada mereka yang dipilihnya. Gitu. Nah, presiden itu dipilih langsung oleh rakyat kalau di Indonesia. Karena tadi menganut sistem presidensil. Sehingga presiden itu ya bertanggung jawab langsung terhadap para pemilih, terhadap rakyat. Kayak gitu. Itu ya yang kedua. Yang ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif. Kita tahu dalam konstitusi kita, rekan-rekan sekalian, bahwa yang namanya anggota Dewan Perwakilan Rakyat selaku lembaga legislatif itu memiliki fungsinya sendiri. Misalnya dalam pasal 20A ayat 1, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan juga fungsi pengawasan. Artinya apa? Presiden sebagai eksekutif ya tidak boleh memasuki ke ranah itu. Karena itu sudah masuk ke ranah legislatif gitu. Meskipun dalam hal kegentingan yang memaksa dalam dalam ayat selanjutnya dikatakan bahwa presiden berhak untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Tapi secara umum yang namanya presiden karena itu eksekutif, dia tidak bisa masuk ke dalam ranahnya legislatif. Gitu. Itu ya. Nah, yang keempat, presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan. Jadi, yang namanya presiden di dalam sistem presidensil tidak bisa serta-merta untuk membubarkan legislatif, membubarkan anggota dewan misalnya. Sekesal-kesalnya presiden misalnya,
ya dia tidak bisa membubarkan legislatif karena secara prinsip anggota dewan pun sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, sama-sama merupakan representasi dari pilihan rakyat gitu. Dan itu tercantum dalam konstitusi kita bahwa yang namanya presiden dalam pasal 7C Undang-Undang Dasar kita tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat gitu. Nah, dalam sistem presidensil itu, jadi konstitusinya akan mengatur itu gitu. Itu dalam sistem presidensil. Lalu bagaimana dalam sistem parlementer? Kita lihat. Dalam sistem parlementer, kabinet yang dipilih Perdana Menteri dibentuk atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen. Jadi kabinet kerjanya Perdana Menteri itu dibentuk berdasarkan kekuatan yang menguasai parlemen. Kalau misalnya dalam parlemen itu yang dikuasai oleh partai A misalnya, maka kabinetnya itu dipilih berdasarkan partai A itu. Gitu. Karena yang namanya sistem parlementer artinya kekuatan parlemen itu lebih dominan. Gitu. Nah, yang kedua, para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen. Jadi dalam sistem pemerintahan yang bersifat parlementer, dalam konstitusinya dapat saja mengatur tentang anggota kabinet yang mungkin saja seluruhnya atau sebagian itu anggota dari parlemen. Kalau di kita kan berbeda, anggota kabinet kerja misalnya menteri dan lain sebagainya ya sudah kan gitu. Tapi kalau di parlemen bisa jadi itu anggota parlemen juga gitu. Itu perbedaannya. Yang ketiga, Perdana Menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen. Terlihat lagi bahwa dalam sistem parlementer, yang namanya Perdana Menteri itu bertanggung jawab kepada parlemen. Karena itu tadi, pusat kekuasaannya ada di parlemen. Sehingga pertanggungjawabannya kepada parlemen, bukan ke rakyat langsung. Ini sistem dalam parlementer. Yang keempat, kepala negara dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum. Nah, ini berbeda dengan konsep yang ada di negara kita selaku yang menganut sistem pemerintahan presidensil. Di dalam sistem pemerintahan yang bersifat parlementer, kepala negaranya selaku simbol dari negara itu dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen. Jadi parlemen dapat dibubarkan ketika misalnya stabilitas politik tidak mendukung, misalnya terjadi kekacauan politik, maka bisa jadi kepala negara itu membubarkan parlemennya. Nah, itu rekan-rekan sekalian perbedaan antara konstitusi yang ada dalam sistem pemerintahan presidensil dengan sistem pemerintahan parlementer. Ya, selanjutnya topik yang terakhir berkaitan dengan supremasi konstitusi. Ini menjadi salah satu topik yang harus diketahui juga ketika kita mengulas berdiskusi tentang konstitusi. Konstitusi mempunyai kedudukan atau derajat supremasi dalam suatu negara. Yang dimaksud dengan supremasi konstitusi yaitu di mana konstitusi mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Jadi, secara konsep, yang namanya konstitusi itu harus memiliki juga konsep supreme, constitutional supreme. Jadi sebuah supremasi konstitusi, di mana supremasi konstitusi itu yang menyatakan bahwa konstitusi itu adalah hukum tertinggi dalam sebuah negara. Hukum tertinggi, betul. Jadi kita tahu dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 terkait dengan peraturan perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasal 7-nya dinyatakan tentang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Apa yang pertama? Kita lihat. Yang pertama dalam peraturan perundang-undangan kita
adalah Undang-Undang Dasar 1945. Ini menjadi hukum paling tinggi. Gitu. Hukum nomor 1 lah ibaratnya. Gitu. Yang kedua apa? Menurut Undang-Undang Pasal 7 tadi, TAP MPR. Ketetapan MPR. Yang ketiga, ini adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Nah, rekan-rekan sekalian, jadi inilah hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Dimulai dari nomor 1 hingga nomor 7. Dalam konteks ini, maka harus ada yang namanya supremasi konstitusi. Artinya, konstitusi akan mempunyai kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Artinya, semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar, dimulai TAP MPR, Undang-Undang, Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, perda provinsi, perda kabupaten kota, itu semuanya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kenapa? Karena ini tadi konsep supremasi konstitusi, di mana konstitusi memiliki kedudukan tertinggi dalam sebuah tertib hukum suatu negara. Nah, jadi ya ketika sebuah negara memiliki suatu konstitusi, maka perlu dijalankan juga konsep supremasi konstitusinya yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertingginya gitu. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video yang kedua ini yang membahas tentang konstitusi. Kita akan ketemu lagi dalam video-video selanjutnya. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe video saya ya. Kita ketemu lagi di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.